Kekristenan berbicara tentang kematian daging setiap hari, berjalan bersama Kristus setiap hari. Kekristenan bukan berbicara tentang bagaimana kita itu beribadah, rutinitas agamawi, tapi kekristenan berbicara selalu tentang kehidupan yang menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus tentunya. Dan Tuhan selalu akan bawa kita dalam proses kematian. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, dari pengajaran saya, semuanya berisi tentang kematian daging, tentang bagaimana kita itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau dapatin kita itu berkenan. Ada hamba-hamba Tuhan besar pun di dalam Alkitab yang dia tidak bisa mencapai garis akhir karena ada hal yang fatal yang dia lakukan. Padahal sepele, menurut kita sepele. Karena hal yang sepele itu seringkali menjegal atau mengaborsi atau menggagalkan semua rencana Tuhan yang besar yang harusnya kita genapi. Itu yang harus kita lebih berhikmat, berhati-hati dalam bersikap. Berapa banyak dari kita karena kemarahan kita yang tidak terkontrol, emosi kita yang meledak-meledak, ujungnya ada hal besar yang Tuhan siapkan akhirnya tidak tergenapi. Musa pun mengalami yang sama. Bapak Ibu bisa buka di Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Padahal Tuhan hanya suruh mengacungkan tongkatnya. Tetapi karena amarah yang tidak terkontrol, ujungnya apa? Dia dipukul batu itu sampai 2 kali. Pertama dan keduanya baru keluar air. Tahu nggak Bapak Ibu? Gara-gara masalah ini, yang mungkin anggap Musa sepele, tapi di mata Tuhan itu tidak sepele. Tetapi apa yang terjadi? Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, kepada mereka. Bahkan Musa dan Harun tidak masuk tanah perjanjian, dan orang Israel pun yang ikut dia juga tidak masuk tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua dan orang-orang Israel yang generasi baru, yang umurnya 20 tahun ke bawah. Tuhan begitu marah sekali ngelihat kejadian ini. Karena apa? Dianggapnya sepele. Kadang kita ini seringkali menghadapi masalah dengan orang lain. Orang lain singgung kita. Hari-hari kita seringkali mungkin mengalami tidak enak. Mengalami banyak hal yang kita alami. Mungkin mobilmu disenggol, atau orang memperlakukan kamu buruk, atau pasangan hidupmu ngomongnya terlalu bawel atau terlalu menyakitkan. Tapi reaksi kita itu salah. Ketika reaksi kita ini salah, Bapak Ibu, ketika reaksi kita salah, hati-hati. Tuhan seringkali beracara dalam hal itu. Tuhan seringkali membuat proses kita ini akan semakin diperpanjang. Ketika bangsa yang Israel bersungut-sungut kerjaan yang gerutu ngomel, harusnya perjalanan dilakukan 40 hari, tapi apa yang dapat berjalan sampai 40 tahun. Kadang ada hal-hal yang sederhana yang kita sering abaikan. Mungkin kita itu selalu ngomel dengan kejadian yang ada, dengan persoalan yang ada, dengan orang-orang di sekitar kita, atau dengan pasangan hidupmu. Hati-hati, jangan sampai rencana Tuhan yang besar, yang harusnya disiapkan kepada kita itu gagal. Dan karena kita tidak respect dan hormat dengan hadirat Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu nih, Musa ini sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa buka di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Musa saja bikin kesalahan. Nah, kejadian ini ditulis berkali-kali di Alkitab. Musa saja yang hatinya lemah lembut di seluruh muka bumi, bikin kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Bayangin, hidup Bapak Ibu dengan saya hari ini, yang penuh dengan emosi, dengan kondisi yang ada, tekanan yang ada. Apa kita ini seringkali bersikap benar di hadapan Tuhan. Itu yang kita mesti hati-hati. Sikap, tindak tanduk, perbuatan, reaksi kita ini akan menentukan bahwa kita ini mencintai Tuhan sungguh-sungguh apa enggak sih? Kita ini bereaksi seperti Tuhan mau apa enggak sih? Kadangkala harusnya kita ini mencapai destinasi Tuhan. Tuhan percayakan perkara-perkara besar, karena dilihat dari perkara kecil, perkara yang sepele saja, kita tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya ngapain? Ya Tuhan tidak dipending dulu, karena nggak bisa didapatin dipercayakan. Musa dan Harun ini pemimpin besar. Dan seringkali Musa ini marahnya itu karena ngelihat orang Israel itu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Marah karena ketidakbenaran, karena ngelihat orang lain hidupnya dalam dosa, ditegur dengan cara marah, itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik, buka sebentar di Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu, melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkanlah kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ini Musa setelah berdoa menghadap Tuhan, terus turun dari gunung, melihat orang-orang Israel, tiba-tiba abangnya sendiri kumpulin emas, bikin
lembu patung lembu sebagai sesembahan, kan ini melihat yang tidak benar. Dia marah, akhirnya apa? Batunya dilempar. Orang sebesar Musa, sepower Musa, karena tidak ada nabi sehebat Musa. Tiap hari berjalan dalam kemuliaan, tiap hari berjalan dalam urapan Tuhan, setiap hari bisa melihat Tuhan, bahkan dia bisa melihat, memandang muka dengan Tuhan, melihat tiang awan, tiang api, melihat mujizat yang luar biasa saja, yang luar biasa sekalipun, dia tidak menjadi jaminan dia masuk tanah perjanjian. Secara fisik tidak masuk perjanjian, tapi secara rohani dia dipermuliakan. Waktu Yesus dipermuliakan, ada Musa dan Elia. Bahkan mayatnya Musa pun jadi rebutannya antara Lucifer dengan malaikat Mikael. Ini sesuatu yang luar biasa. Musa memang secara fisik tidak masuk tanah perjanjian, tapi secara rohani dia masuk ke tanah perjanjian. Matinya pun mayat pun diperjuangkan. Enggak ada kuburan Musa. Karena mayatnya Musa pun dibawa ke surga. Menurut kitab Yudas. Ini yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, jadi kita ini harus hati-hati nih. Jangan sampai hal yang sepele yang kita lakukan hari-hari ini menggagalkan semua rencana Tuhan yang besar. Kalau Musa ditulis berkali-kali di Alkitab, ada 4 kitab, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, isinya sama, perjalanan Musa, kehidupan Musa dan bangsa Israel, dan mereka tidak masuk tanah perjanjian. Itu menjadi contoh bahwa kehidupan kekristenan hari ini itu banyak yang tidak masuk ke dalam destinasi Tuhan. Karena hal-hal yang sepele, yang kita anggap sepele, ternyata fatal di pemandangan Tuhan. Kita seringkali marah tidak terkontrol. Dengan pasangan ngomongnya ketus, dengan anak ngomongnya serampangan, dengan orang lain emosinya meledak-meledak. Dan saya melihat di jalanan ini banyak sekali orang, kalau 3 orang marah di jalanan itu, serem sekali. Saya ngeliat berkali-kali. Semuanya manifestasi kelakuan aslinya keluar. Kita ini akan terlihat asli kita itu seperti apa, bukan di waktu di gereja. Kelihatan asli kita ketika kita menghadapi masalah tekanan, ketika di jalan, ketika menghadapi hal-hal buruk sekalipun, atau sekarang lagi ribut, reaksinya apa? Lagi cekcok dengan pasangan, reaksimu apa? Apa yang kamu omongin? Seringkali reaksi kita salah dan hasilnya salah. Bapak Ibu, kita itu memiliki maksud benar, tapi kalau cara menyampaikannya, cara kita bereaksi salah, hasilnya salah. Ujungnya ribut geger dengan pasangan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak sampai mencapai destinasi Tuhan, garis akhir di hadapan Tuhan. Sekarang, hari ini, yang harus menjadi fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Udah nggak ada yang lain, mau ngapain sih? Hari ini kita mau kejar apa? Mau kejar ketenaran, kekayaan, apalagi nama besar, jemaat besar, urapan besar, buat apa? Yang kita kejar itu bagaimana kita tuh melakukan perkenanan Tuhan. Sampai kita itu didapatin sampai garis akhir itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu diizinkan proses yang terjadi, pemurnian yang terjadi, peremukan yang terjadi, jangan sampai kita ini gagal dan kita harus didapati menang sampai garis akhir. Masuk ke dalam janji Tuhan, destinasi Tuhan yang tentukan di muka bumi ini. Saya sudah berbicara berkali-kali bahwa kita manusia, semua manusia kita, semua kita yang ada di muka bumi ini, terutama orang-orang percaya ini, diciptakan serupa segambar Allah dengan tujuan dan maksud Tuhan. Jadi kita itu hidup bukannya sekedar menjalani hidup, bekerja, cari makan, menikah, punya anak, dan akhirnya tua dan meninggal. Bukan. Kita harus menggenapi janji Tuhan, kita menggenapi rencana Tuhan yang ditentukan kepada kita masing-masing. Rencana Tuhan dalam hidup saya berbeda dengan rencana Bapak. Rencana hidup saya berbeda dengan rencana Bapak Ibu. Semuanya berbeda-beda sesuai dengan tugas dan ketentuan Tuhan. Masing-masing orang berbeda. Dan itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita lakukan. Dan diizinkan untuk sampai ke sana itu ada proses, tekanan, himpitan, segala sesuatu tujuan itu meremukkan supaya Yesus yang dimuliakan melalui hidup kita, bukan kita. Berapa banyak orang tidak mencapai garis finish, baru setengah perjalanan, tidak bisa dipercayakan lagi, jatuh, hancur, atau tinggi hati. Karena apa? Belum teruji, belum layak. Akhirnya nggak sampai garis akhirnya. Kita ini harus menjadi orang-orang yang didapatin Tuhan itu berkenan. Salah satu yang seringkali menghambat atau membatalkan banyak hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita adalah marah. Kita ini kadang seringkali marahnya tidak terkontrol ketika emosi memuncak. Padahal Alkitab ngomong begini loh. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, ya orang boleh marah, Yesus pernah marah kok.
Tetapi harus terkontrol. Janganlah kamu berbuat dosa. Kita itu boleh marah, boleh. Marah tuh boleh, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai berbuat dosa, artinya jangan sampai kita melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan mau. Marahnya memaki, melukai, memukul, menghajar, merendahkan, melemahkan iman orang lain. Seringkali kalau kita marah tidak terkontrol, kita cenderung nyerang orang lain, merendahkan orang lain. Terus kalau merendahkan orang lain, ya kadang seringkali jadi masalah juga. Seringkali berapa banyak orang masukin penjara gara-gara menyerang orang lain. Tapi kalau yang diserang itu adalah pasangan hidup kita, atau anak-anak kita, atau keluarga kita, kan konyol namanya. Bayangin, Alkitab ngomong, kalau kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya cepat diselesaikan. Percuma kok. Berapa banyak orang yang kawin cerai karena dia pikir pernikahan itu menyamakan semuanya harus seperti yang dia mau. Karena pernikahan ternyata tidak seperti yang dia mau. Ternyata pernikahan itu saling memaafkan. Kuncinya memaafkan, saling menerima kelemahan kekurangan dengan yang lain. Kalau kita ini menerima kekurangan dan kelemahan pasangan kita tidak bakalan marah loh. Karena kita tahu sama-sama kita diproses. Bapak Ibu, kalau pasangan hidup kita ini bikin kesalahan atau bikin kita marah, sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Kita itu belajar sabar harusnya, melihat. Karena tidak ada orang yang sempurna. Semuanya diproses, tergantung respon kita ketika kita menghadapi marah. Kita jatuh dalam dosa, kita terjerumus dalam dosa, akhirnya janji Tuhan tidak tergenapin, atau kita bereaksi sebenar seperti apa yang Tuhan mau. Banyak contoh-contoh karena amarahnya, emosinya, ujungnya kepahitan dan dendam ada dalam hatinya. Bayangin, Raja Saul pun juga mengalami yang sama. Di 1 Samuel pasal 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul. Ngapain kok bisa marah sampai amat sangat nih? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Udah marah karena dengerin perkataan yang bikin jengkel. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu jatuh kepadanya. Bayangin. Gara-gara orang ngomong, muji-muji Daud kalau dia membunuh berlaksana, aku hanya membunuh ribu-ribu, dia kesel. Akhirnya marah. Dan akhirnya dibenci banget sama Daud. Ujungnya ngapain? Daud dikejar-kejar, seluruh tentara Israel kejar-kejar untuk dibunuh. Bayangin. Karena amarah yang tidak terkontrol. Kenapa orang bisa marah meledak-meledak? Karena apa? Tidak ada penguasaan diri. Dia hidup dikontrol oleh emosinya. Musa ini orang yang lembut hati, tapi ketika ngeliat bangsa orang Israel, hidupnya nggak benar, dia marah. Dan marahnya fatal dia dalam hadirat Tuhan. Dan kita masuk tanah perjanjian. Berapa banyak kita kesel sama pasangan hidup kita. Kita kesel dengan orang lain. Kita kesel dengan orang gereja. Orang Kristen kok kayak seperti itu. Akhirnya kita kesel, jengkel. Ngapain? Tidak ada guna. Bapak Ibu, kita itu dipanggil bukan untuk merubah orang lain. Kita dipanggil bukan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain. Kita dipanggil bukan untuk menjadi lebih suci dan lebih berkenan di hadapan orang lain. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Yesus. Kalau serupa segambar dengan Tuhan, sebagai gambaran Tuhan, di Kejadian 1 ayat yang ke-26, kita dirupakan segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah. Artinya apa? Semua sikap, tindak tanduk, kelakuan, emosi harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Kenapa kok harus seperti itu? Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita yang kita sendiri kadang nggak ngerti. Rencana Tuhan seperti powerful dan hebat, dahsyat. Kita tuh harus berjalan seperti yang Dia mau. Panggilan kita menjadi serupa yang seperti yang Dia mau. Serupa segambar. Makanya diizinkan proses, tekanan, himpitan, masalah yang ada sampai hari ini. Kita menghadapi banyak masalah, terutama dalam masa wabah yang melanda seperti ini. Kita itu diproses, diremukkan. Karena tanpa peremukan, kita nggak akan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hati kita ini terlalu keras. Orang yang keras itu artinya apa? Susah kalau ditegur marah. Ditegur tersinggung. Disinggung sedikit marah, pengen balas dendam. Itu orang hatinya keras. Orang hati yang keras seperti itu harus diremukkan dulu, baru Tuhan bisa pakai. Tuhan lembutkan lewat tekanan dan responnya harus benar loh. Kadang diremukkan Tuhan, responnya salah, ya ujungnya tidak bertobat. Daud ini adalah orang yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Hatinya itu lembut dia. Ketika ditegur, dia bikin kesalahan, dia selingkuh dengan Batseba, apa yang terjadi? Dia bertobat mencari Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Saul? Ketika Saul ditegur, dia marah. Marahnya kepada imam. Dia minta pertolongan imam karena takut nama baiknya itu jelek di mata para rakyatnya. Kita harusnya memiliki hati. Kalau kita ini salah, ditegur, harusnya itu cepat berubah. Ya kalau salah, aku minta maaf. Bapak Ibu mau belajar merendahkan hati itu, belajar buru-buru datangin. Mau kamu salah, mau kamu benar, datangin minta maaf. Itu akan meremukkan kita.
Cara tercepat untuk kita diremukkan ketika kita menghadapi masalah, kita datengin orang yang bermasalah dengan kita. Mungkin pasanganmu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin orang lain, mungkin bosmu, mungkin tetanggamu, mungkin orang lain yang kamu punya masalah dengan mereka. Datengin, I'm sorry, aku yang salah. Karena pada dasarnya memang kita ini sedang disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya diizinkan masalah itu. Hanya respon kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Ketika kita ini respon benar, setiap masalah respon kita benar dengan di hadapan Tuhan, ujungnya Tuhan akan tambahkan. Bukan kalau kita ngomong, barang kita percaya kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara besar. Tanpa kita sadari, Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Level yang berbeda setiap hari. Level yang berbeda. Ujungnya ngapain? Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Ujungnya apain? Semua janji Tuhan yang harusnya kita terima di muka bumi ini. Amin. Jadi kita mesti ngontrol ini dengan baik nih. Emosi kita itu mesti kontrol dengan baik. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi kita. Orang bisik-bisik sedikit marah. Orang ngomongin kita sedikit tersinggung, marah. Gembalamu, pendetamu tegur kamu, marah. Akhirnya kepahitan pindah gereja. Nggak ada gunanya. Artinya apa? Kalau kamu ditegur marah dan pindah gereja, artinya hatimu itu keras. Kamu pindah gereja, Tuhan akan proses juga yang sama. Karena banyak orang cerai dengan pasangannya. Karena dicoba merasa dirinya paling benar sendiri. Dia pasangan kita udah nggak sejalan lagi. Mana bisa? Kita nggak sama lagi, nggak sevisi lagi. Salah. Kalau kamu undang Tuhan, kamu akan diajari bagaimana memaafkan pasangan hidupmu. Nggak akan ada perceraian. Di dalam kamus kekristenannya tidak ada kata perceraian. Saya bilang tidak ada kata perceraian. Sekali kita pilih sekarang untuk selamanya. Mau kayak apapun juga, dia tetap pasangan hidup kita. Dia adalah orang yang terbaik. Justru Tuhan pakai pasangan hidup kita itu seringkali untuk memproses, membentuk kita, meremukkan kita. Dia sebagai besi yang menajamkan kita. Akhirnya kita semakin diasah, semakin tajam. Berlian itu sebenarnya waktu ditemukan pertama kali dari batu biasa. Dia harus diasah, dipotong, dikikis, dipotong, terus diamplas sampai titik tertentu, berkilau, memancarkan cahaya yang cemerlang dan akhirnya nilainya mahal. Bapak Ibu, kita itu akan diproses dulu. Besi menajam besi, manusia menajamkan sesamanya. Makanya reaksi kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, atau menghadapi keributan dengan pasanganmu atau dengan orang lain, reaksi pertama kamu harus diam. Diam dulu. Cek hatimu ini bener apa. Jangan bereaksi. Jangan pernah mengambil keputusan ketika kita itu marah. Percuma, tidak ada gunanya. Ujungnya ngapain? Waktu kita mengambil keputusan, waktu kondisi marah, ujungnya kita malah berdosa. Tidak masuk dalam perjanjian. Bayangin, Musa marah pada orang Israel. Sebenarnya dia punya hak sebagai pemimpin, ngelihat bangsa Israel kurang ajar, ditegur. Tapi caranya salah. Ujungnya apa? Musa sendiri yang nggak masuk tanah perjanjian. Bayangin, sudah bawa orang Israel ke padang gurun berhari-hari, segala macam, ujungnya dia mati di Gunung Horeb. Nggak ada guna kan? Bayangin, seandainya skenarionya lain, Musa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dia pasti masuk tanah perjanjian. Itu karena Musa tidak mengontrol emosinya ketika di sini. Tuhan marah karena ngelihat dia marah berkali-kali. Bayangin, kalau Bapak buka sebentar di Keluaran 34 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Jadi pernah ada 2 loh, pertama ada loh batu itu pecah, terus Tuhan suruh Musa pahat lagi. Maka aku akan menulis pada loh batu itu sehingga firman Tuhan pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Marah gara-gara ngelihat orang lain hidupnya nggak benar. Berapa banyak kita itu kadang gemes ngelihat orang yang melakukan kesalahan dan ujungnya kita berdosa. Kalau kita ngelihat orang nggak berubah ya, atau pasanganmu nggak berubah, orang di sekitarmu nggak berubah, istrimu nggak berubah, suami nggak berubah, tenang, serahin ke Tuhan. Kamu nggak usah tuntut orang itu berubah seperti yang kita mau. Kalau kita tuntut orang itu nggak berubah, kita yang marah, kita yang emosi. Ujungnya ngapain? Janji Tuhan nggak digenapin melalui hidup kita. Buat apa? Karena kita dipanggil bukan untuk merubah pasangan hidup kita, bukan untuk merubah orang lain, tapi hidup kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Itu penting. Makanya jangan salah melihat segala sesuatu, jangan salah memiliki reaksi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ujungnya ngapain? Janji Tuhan tidak digenapin. Udah jelas-jelas kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain. Panggilan kita itu menjadi serupa segambaran Tuhan. Dan ujungnya ketika kita ini dirubah segambar dengan Tuhan, hidup kita itu akan dipakai Tuhan. Karena apa? Dari dalam hati kita memancarkan kehidupan. Bayangin, Bapak Ibu kalau didapatin hatinya Bapak Ibu itu sudah dirubah dan benar di hadapan Tuhan. Hati kita ini dirubah setiap hari di hadapan Tuhan. Dan respon hati kita benar. Tambah hari tanpa sadari, hari ini kita berjalan
dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan. Tanpa kita sadari kita itu berjalan menuruti seperti yang mau, ujungnya apa? Lama-lama kita menjadi serupa dengan Tuhan. Reaksi kita, omongan kita, perkataan kita, segala sesuatu yang kita lakukan tuh tiba-tiba kita berjalan kepada pusat kehendak Tuhan. Jadi daging ini yang harus dimatikan. Kekristenan itu selalu berbicara tentang kematian daging. Kematian daging setiap hari. Kematian daging. Untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Untuk nyampe menggenapi apa yang Tuhan harusnya tentukan dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan tentukan dalam hidup kita tidak tercapai. Tuhan harusnya kita berada di posisi tertentu dan kita nggak sampai ke sana. Karena apa yang menggagalkan adalah reaksi kita, sikap kita yang nggak benar di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita bereskan setiap hari. Jadi hal yang sepele, amarah, emosi, nggak perlu banget, nggak usah lah. Apalagi dengan pasanganmu marah, ribut, maki-maki. Untuk apa? Bukankah kita lebih mencintai dia? Ngapain kita maki-maki dia? Terus ngapain kita juga mobil disenggol sedikit, marah-marah sama orang. Jalan dipotong sedikit, marah-marah sama orang. Disinggung sedikit, marah-marah orang, bela diri. Buat apa? Apa yang kita marahin mikirin kita? Terus kalau kita marah dengan mereka, terus orang itu berubah menjadi serupa semakin mencintai Tuhan, kan enggak, malah kepahitan yang ada. Kita terus kontrol emosi kita tuh dengan baik. Bapak Ibu, kita dengan pasangan hidup kita aja kalau ribut nggak bisa berdoa loh. Saya kalau lagi berselisih paham dengan istri saya cepat beresin, karena saya tahu kalau nggak cepat saya beresin, saya nggak bisa berdoa dan saya nggak enak tidurnya, nggak bisa tidur peluk dia. Buat apa? Langsung peluk dia, I'm sorry, saya bilang sorry. Akhirnya kita diberesan. Seringkali memang istri saya ini sangat disiplinnya tinggi dan saya ini orangnya koboi. Seringkali hal-hal yang saya lakukan seringkali ceroboh dan dia bikin marah dan saya meski belajar berubah. Mau nggak mau saya nggak bisa ngikutin mau saya sendiri. Saya harus belajar menyenangkan pasangan saya. Bagaimana saya ini bilang mencintai Tuhan tapi kalau dengan pasangan hidup kita itu geger ribut terus-terusan. Nggak menjadi contoh yang baik. Amin. Jadi kita harus hati-hati nih dalam menjagain hati nih. Jaga emosi nih. Jangan sampai ujungnya rencana Tuhan itu batal. Kita sendiri yang membatalkannya. Karena apa? Sikap kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Cukup simpel kok. Kontrol emosimu dengan siapapun juga. Nggak perlu marah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Amarah itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Amarah hanya membesarkan ego kita. Amarah tidak pernah menyelesaikan masalah. Amarah justru menambah satu masalah baru lagi. Dan membuat ego, harga diri kita itu, kesombongan kita itu semakin kuat. Sebenarnya kalau kita marah sama orang itu karena ngapain sih sebenarnya? Karena kita seringkali tersinggung di dalam sini nih. Nggak seperti yang kita mau. Aku merasa direndahkan. Memang kita harus direndahkan kok. Sejak kita hidup dalam Kristus, sejak kita mengalami kelahiran baru, harga diri kita itu harusnya ada di depan pintu, dikeset tuh, diinjek-injek. Harus direndahkan benar-benar. Diremukkan benar. Sampai Kristus itu manifestasi melalui hidup kita. Bayangin kalau kita ini menjadi orang yang sombong. Jadi pusatnya siapa? Bukan Tuhan loh, tapi diri kita sendiri. Untuk apa ujungnya? Tidak ada gunanya. Padahal Tuhan mau panggil kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Ketika kita didapati bisa dipercaya, terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, kita semakin dipercayakan. Hikmat, pengertian, pewahyuan, bahkan berkat pun dipercayakan sama kita. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita gagal seperti Musa nggak masuk tanah perjanjian. Kita gagal seperti Harun karena bikin kesalahan. Imam sampai bikin lembu pahatan, lembu tuangan. Jadi sesembahan. Nah, jangan sampai kita seperti Saul. Raja tiba-tiba diturunkan oleh kerajaan surga sendiri. Akhirnya Roh Kudus tidak mengingkapi dirasukin roh jahat. Kita harus menjaga emosi kita. Baik-baik. Emosi kita ini seringkali bikin masalah. Kebanyakan yang membuat masalah kita ini dengan orang lain adalah emosi kita yang nggak terkontrol. Nggak ada namanya penguasaan diri. Pingin kita dinomorsatukan, pingin kita dihargain, pingin kita dihormati. Pingin semuanya pusatnya sama kita. Kalau segala sesuatu pusatnya sama diri kita, itu tandanya kita perlu dimatikan setiap hari. Pikul salib, sangkal diri. Kekristenan yang sejati adalah pikul salib, sangkal diri setiap hari. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kekristenan bukannya sekedar berdoa dan diberkati minta berkat Tuhan. Hidup dalam kelimpahan, itu bonus saja. Karena kita percaya kalau kita hidup benar dalam Tuhan, kita pasti diberkatin. Kita pasti dilimpahi, diproteksi, dijagain. Itu satu paket berkat yang dari Tuhan. Kita harusnya didapatin ketika kita ini selesai finish menghadap Tuhan. Kita didapatin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Jaga emosimu. Jaga amarahmu, jangan sampai mengontrol dan menguasai. Ini tidak gampang. Bapak Ibu tidak akan mengerti apa yang saya sampaikan sampai Bapak Ibu praktek. Dan saya berdoa Bapak Ibu mengalaminya. Ketika mengalaminya, dengar firman ini.
Saya berdoa Bapak Ibu bereaksi benar di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu benar, Bapak Ibu akan naik level. Melakukan lagi yang benar lagi, naik level. Dan ujungnya Tuhan akan bangga dengan Bapak Ibu. Dipercayakan perkara-perkara ilahi yang lebih besar lagi. Amin. God bless you.